Tempo, Co., Jakarta. Siswondo Parman atau S. Parman menjadi salah satu tokoh yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. G30S petinggi TNI Angkatan Darat ini rupanya memiliki kakak yang merupakan petinggi Partai Komunis Indonesia, PKI, dan diduga mengetahui rencana penculikan para jenderal itu. Mengutip buku, Letjen Anumerta S. Parman, Sang Pembela Tanah Air, karya Gesang Sari M. S. Parman dan kakaknya, Sukirman, lahir dari pasangan Marinah dan Kasido Kromodiharjo yang merupakan pedagang sukses di Wonosobo. Kakaknya, Sakirman, pernah terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun pada September tahun 1948 dan ditahan. Dilansir dari buku, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan karya Suhoki, Sakirman pernah menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, yang didirikan Amir Syarifuddin. Banyak aktivis Gerindo yang belakangan menjadi pimpinan PKI, seperti DN Aidit, Anwar Kadir, dan lainnya. Meski haluannya komunis, banyak pemuda yang masuk PKI justru bukan karena ideologinya, melainkan karena PKI adalah partai yang terang-terangan berani melawan Belanda atau Jepang. Sakirman misalnya, ia adalah seorang nasionalis yang bersuka cita melihat kedatangan Jepang daripada komunis yang anti-fasis. Adapun adiknya, S. Parman, pernah mengenyam pendidikan di Algemene Middelbare School, AMS, atau Setara Sekolah Menengah Atas, SMA, dan melanjutkannya di Digenis Kundige Hogeschool, GHS, Sekolah Kedokteran di Jakarta. Namun pendidikannya tidak selesai karena Jepang mengambil alih Indonesia dari Belanda. Ketika kekuasaan Jepang berakhir, S. Parman memutuskan untuk tidak melanjutkan studi kedokterannya dan mengabdi di militer dengan mendaftarkan dirinya ke Badan Keamanan Rakyat BKR. Kariernya di militer moncer, ia berperan dalam penumpasan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA sehingga jabatannya naik menjadi Kepala Staf Gubernur pada Markas Besar Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, pangkatnya pun menjadi Letnan Kolonel. Pada 1962, S. Parman kembali ke Indonesia setelah bertugas di London. Saat itu, pengaruh PKI makin meluas. PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Ide ini ditolak mentah-mentah oleh S. Parman. Hal ini yang membuat S. Parman dimusuhi oleh PKI. Karena itulah ia masuk dalam daftar nama pejabat Angkatan Darat yang akan dilenyapkan pada aksi G30S. Bangsa Indonesia memiliki pahlawan revolusi. Satu di antaranya Letnan Jenderal Anumerta S. Parman. S di awal nama S. Parman adalah Siswondo, lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1918 di Satu Wonosobo, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, Parman bekerja pada Jawatan Kempeitai. Kempeitai merupakan unit militer yang menjadi polisi rahasia sekaligus polisi militer. Ditempatkan di seluruh wilayah Jepang termasuk Indonesia sebagai wilayah jajahan. Parman pernah dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen pada Kenpei Kasyabutai. Namun karena sempat dicurigai, Parman pernah ditangkap Jepang, tetapi kemudian dilepas kembali. Setelah Jepang pulang kampung, Parman sempat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan ia masuk Tentara Keamanan Rakyat TKR. Parman bergabung menjadi perwira polisi tentara PT, kemudian diangkat sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta. Pada bulan Desember tahun 1949 Parman diangkat sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya, kemudian menjadi Kepala Staf G dan mendapat tugas belajar pada Military Police School di Amerika Serikat tahun 1951. Kembali ke tanah air dengan tugas di Kementerian Pertahanan, tahun 1959 diangkat sebagai Atase Militer RI di London dan 5 tahun kemudian diserahi tugas Asisten I Menteri Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai perwira intelijen yang berpengalaman, Parman banyak mengetahui usaha-usaha pemberontakan PKL untuk membentuk Angkatan Kelima. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Parman dijemput dari rumahnya di Jalan Syamsurizal nomor 32, sekira pukul 4.10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 24 pria berseragam Cakrabirawa,
Istana Garda, Parman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya, bersama dengan tentara lainnya ditangkap hidup-hidup, ditembak mati dan dibuang ke sumur bekas atau Lubang Buaya. Parman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.